Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi sama Alwi di channel Ashab Alwi yang insya Allah bermanfaat untuk semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di dalam live streaming ini yang alhamdulillah insya Allah bermanfaat untuk semua, dan ini termasuk salah satu baru pertama kali kami mengadakan live streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan acara ini berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat teman-teman semua, pada bab kemarin kita sudah menghadirkan tamu, dan alhamdulillah sekarang kita juga menghadirkan salah satu tamu yang mulia, guru saya, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Minhatul Ilahiyah, Ustadz Syamsul Ma'arif. Fadhol Ustadz Syamsul Ma'arif. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah rabbil alamin, semuanya sehat walafiat. Boleh Ustadz jelaskan bagaimana biografi Ustadz lah? Ya, karena kita semua kan sudah tahu nih Ustadz Syamsul ini gurunya Alwi. Masya Allah, beliau adalah pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Minhatul Ilahiyah. Jadi kita ingin tahu nih bagaimana keseharian beliau, biografi beliau, tentang beliau. Fadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ashab channel dan juga Sayyid Alwi Assegaf yang telah mengundang Al-Fakir untuk hadir di studio yang begitu bagus ini. Alhamdulillah, kalau tadi dikatakan berkenaan dengan profil ataupun biografi, dulu ana sekolah MI di MI Al-Hidayatus Salafiyah, kemudian MTS juga di Al-Hidayatus Salafiyah, kemudian di pondok pesantren di daerah Sukabumi. Jadi daerah Sukabumi, nama pondok pesantrennya Al-Masturiyah, kemudian lanjut ke pesantren Al-Khalidin, pimpinan Syekh Muhammad Zakwan Ibn Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, murid daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kemudian S1 Al-Fakir di UIN Syarif Hidayatullah jurusan Tarbiyah, dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan telaah ataupun tesis berkenaan dengan tasawuf. Dan alhamdulillah 2018 kemarin ikut dalam kegiatan daurah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Masya Allah, luar biasa. Itu sebagian dari kulumit. Iya, Masya Allah. Ini biografinya saja udah luar biasa teman-teman. Beliau, jenjang pendidikan beliau, alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kita semua. Suatu kemuliaan bisa mengundang beliau dalam hadir daripada acara Ashab Alwi ini. Alhamdulillah. Kita kenal Ustadz Syamsul Ma'arif sangat dekat dengan kakek saya, Jeddi Al-Habib Al-Maghfur Al-Habib Abdurrahman bin Ali Assegaf. Ya, kita sudah kenal. Oleh karena itu Alwi pengen Ustadz untuk menjelaskan kapan waktu itu Ustadz pertama kali kenal dengan Jeddi Al-Habib Abdurrahman, dan juga kesan daripada dakwah beliau yang waktu itu mungkin Alwi masih sangat kecil lah ya, bahkan masih mungkin belum lahir kali ada Alimah Ustadz gitu. Masya Allah. Jadi bisa Ustadz jelaskan bagaimana Ustadz bersama beliau, bertemu dengan beliau pertama kali kapan, dan bagaimana kesannya? Fadhol. Baik. Memang cukup Masya Allah, alhamdulillah, suatu kebanggaan tersendiri ya, bisa kenal dengan Habib Abdurrahman. Kurang lebih Al-Fakir itu kenal beliau tahun 2005 kalau tidak salah. Mohon maaf. Ya 2005 26 27 waktu Al-Fakir lulus pesantren, kemudian diperkenalkan oleh salah satu seorang yang, mohon maaf ya, dengan tanda kutip, mereka tuh pemuda yang memang jauh dari Allah, taklim tidak mau, bahkan dalam kehidupan yang tidak bagus lah seperti itu.
Nama beliau adalah bernama Bayu Priambodo di daerah kami. Kemudian diperkenalkanlah pada saat itu pada 2005-2006 dan membuat majelis waktu awal Habib Abdurrahman dengan nama Tadaris, pada saat itu Ikhtisol Ukhuwah. Kemudian 2 tahun 3 tahun berjalan, Al-Fakir tetap aktif ngaji sama beliau. Kemudian Habib membuat majelis lagi yang akhirnya sekarang itu bernama Tadarisul Quran oleh koordinatornya saudara Eka dan juga Huzaifi. Memang pada saat itu belum kenal Alwi. Ani itu belum kenal Alwi. Alwi itu siapa gitu. Alwi itu nggak kenal. Bahkan ketika pertama datang tuh ada foto-fotonya siapa anak kecil pakai apa? Pakai baju-baju kian santang gitu ya, Bil ya. Pakai kian santang kayak gitu. Jadi artinya nggak kenal pada saat itu. Baru dikenalin sama orang. Ini nggak kenal Ustadz ente. Siapa gitu. Ini yang jadi kian santang. Oh, itu Alwi. Cuman begitu doang responnya. Akhirnya pada itu Alwi mungkin masih unyu-unyu kali ya gitu ya. Kalau bahasa anak muda itu masih ijo ya. Masih ijo. Itu akhirnya kita angkat. Baca sholawat dulu masih populernya sholatu bisalamil mubin. Nah itu masih Alwi. Malu-malu. Enggak mau di rumah Abah tuh yang panggung kan ya kan? Zaman Habib Syekh ya. Ada rumah Abah yang panggung tuh di daerah Sepat ya, daerah Sepat. Kebagusan. Nah, seperti itu. Terus ya kita ngaji sama beliau, kita juga alhamdulillah pada saat itu dari Ikhtisol Ukhuwah sampai Tadarisul Quran kita buka kitab bareng dengan Abah sebagai penasehat dan sebagainya. Memang alhamdulillah salah satu kebahagiaan tersendiri bisa berkumpul dan juga bisa ikut bareng dengan bagian Abah, masya Allah. Jadi awal permulaan seperti itu. Nah akhirnya baru tahu, oh ternyata si Alwi itu yang main sinetron kian santang kayak gitu. Ya makanya dari sekarang gue sih B aja gitu mal. Ya, tapi masya Allah suatu kemuliaan, suatu kebanggaan juga bisa bertemu dengan Alwi. Mudah-mudahan Alwi bisa meneruskan dakwah daripada njitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini masya Allah kita juga sudah mendengarkan beberapa cerita dari beliau yang alhamdulillah ya termasuk artinya Ustaz Syamsul Ma'arif sudah bertemu dengan kakek Alwi itu sebelum Alwi lahir malah. Alwi kan 2006. 2005 aja Ustadz sudah kenal sama Habib, belum lahir Alwi, masya Allah sudah kenal dengan Habib, masya Allah luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, kita tadi kan Ustadz sudah menjelaskan Ustadz termasuk daripada pernah ikut daripada daurah ke Tarim, Darul Mustafa ke Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafid. Bagaimana perasaan Ustadz kepada beliau, yakni kenangan-kenangan sewaktu-waktu bersama beliau pada saat Ustadz daurah di sana dan kesan-kesan Ustadz bisa Ustadz jelaskan? Jadi gini, sebelum daurah ya, itu kan yang tadi Al-Fakir katakan sudah aktif pengajian ya, pada saat itu tahun 2000-an. Saya juga udah ngaji ke majelis-majelis yang lain, kemudian juga di pondok-pondok pesantren, dan itu baru pertama kali ngeliat Habib Umar. Ngeliat Habib Umar itu pada saat di Monas di Habib Munzir, Habib Munzir Al-Fuad Al-Musawa, kemudian juga di majelisnya Habib Hasan Nurul Mustafa. Nah, terus akhirnya ada suatu yang awalnya jatuh cinta itu adalah ketika Al-Fakir mondok pesantren di Al-Masturiyah. Habib Umar datang. Sebelumnya Al-Habib Salim Asyatiri juga datang beliau. Dulu santri itu diberikan kesempatan untuk salaman dengan Habib Umar. Nah, ketika teman-teman keluar pondok pesantren SMA Aliyah itu semuanya tuh ada yang masing-masing. Ada yang mau kuliah di UIN, ada yang mau di Al-Azhar. Apalagi Al-Azharan, Masya Allah kan di Jakarta satu ya Universitas Bonafit dan juga katakanlah ya mahal lah seperti itu. Kemudian universitas umum lainnya. Ada sebagian teman yang berangkat ke Kairo, ke Libya, kemudian ke Tahrim. Nah saya kebetulan pada saat itu ke UIN, Tahrim Hidayatullah. Nah kecintaan tersebut masih mendalam, masih menggebu. Pengen sekali kiranya tuh pengen taklim, pengen mondok di Tarim. Alhamdulillah dengan berkat para ulama dan juga habaib termasuk juga Abah pada saat itu tahun 2018 ketika Al-Fakir selesai S2 ya. Jadi baru keluar baru turun khutbah Jumat
ditanyain, ente udah selesai S2? Kalau memang udah selesai S2, ayo tafadhol, mau kuliah S3 di mana? Nah, aneh nggak mau. Saya bilang sama bapak tersebut, saya bilang, Pak, mohon maaf, saya bukan nolak rezeki, tapi saya pingin sekali, impian saya itu berjumpa dengan Habib Umar. Alhasil pada saat itu selesai kuliah S2, wisuda, diberikanlah tuh tiket, dibikin segala semacam akomodasi, biaya dan sebagainya untuk keberangkatan daurah. Nah, itu 2018. Dan izin otomatis itu harus izin dengan siapa? Dengan Habib Abdurrahman, dengan Abah. Minta izin, dan pada kesempatan itu diberikanlah tuh pada saat itu ijazah Rotibul Haddad, kemudian ijazah talbis imamah. Sebelum Habib Umar, Abah duluan sebelum berangkat, kemudian Abah yang memberikan segalanya. Nah, itu 2018, dan juga masih banyak kenangan-kenangan yang lain, Masya Allah. Jadi dimulai daripada mahabbah, cinta. Insya Allah kalau dengan cinta, segalanya sesuatunya itu akan semakin mudah, insya Allah. Nah. Alhamdulillah, beliau sudah menjelaskan bagaimana waktu pertama beliau bertemu dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, lalu juga mendapatkan ijazah dari Jiddi Al-Habib Abdurrahman, dan juga banyak sekali kisah-kisah yang kita sudah dengar, sangat Masya Allah, sangat luar biasa, yang bisa kita ambil ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Lalu ini sebenarnya pertanyaan ini Ustadz sudah kita tanyakan kepada, mungkin kemarin ada Ustadz Khalil. Bagaimana dengan waktu kemarin kepergiannya Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Segaf, dan apa yang Ustadz rasakan ketika beliau sudah meninggalkan kita semua? Baik. Tentu pastinya merasa kehilangan sosok Habib, sosok orang tua dan guru yang memang Masya Allah ya, artinya selalu mensupport anak-anak muda. Abah itu tidak pandang bulu siapa dia, dengan siapa dia, tidak pandang bulu. Bahkan anak-anak muda yang berada di jalanan dirangkul, dan menjadi salah satu perenungan buat kita nih anak-anak muda. Dakwah yang sebenar-benarnya, ala tahqiq li dakwah, benar-benar dalam dakwah tersebut. Sehingga yang Al-Fakir sampai saat ini menjadi ilmu yang terbesar adalah bagaimana memposisikan orang lain itu adalah orang yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa adanya lelah untuk berdakwah. Dulu Said Alwi ini tahun 2006, Habib Abdurrahman ini ada sebuah kenangan yang sulit dilupakan. Tahun 2006 itu Abah dijemput pakai motor bebek legenda, motor Honda. Cuman pakai jaket dari sepat dalam keadaan gerimis dan sebagainya. Itu sampai seperti itu. Sampai bahkan ada teman kami yang mengatakan, kalau kamu mau ngundang saya jangan pakai sungkan-sungkan. Ayo kita berangkat, ayo kita segala macam. Tentu bagaimana selepas adanya Abah ataupun sekarang berpergiannya Abah, yang pertama satu sangat kehilangan sekali. Karena beliau adalah sosok orang tua yang selalu mensupport. Bahkan dalam permasalahan apapun itu guru tahu. Saya lagi sulit nih, lagi susah, lagi gelisah dan sebagainya. Main ke rumah Abah udah tahu. Dia jangan sedih, sabar dan sebagainya. Kemudian juga Abah juga salah satu orang yang mensupport agar saya tuh terus konsisten gitu dalam dakwah, apapun keadaannya. Karena Abah itu tahu memposisikan bagaimana muridnya A yang B dan sebagainya, itu Abah sangat tahu. Dan tentu otomatis kenangan yang terindah adalah dapat berziarah ke Tarim, Hadramaut, dan juga dapat kita ke umroh bareng dengan Abah tahun 2020 kemarin. Semuanya adalah tiada lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat kehilangan dan belum tergantikan sampai saat ini tuh Ana belum tergantikan. Karena kadang-kadang labil, goyang dan sebagainya. Kemudian ingat Abah, wah ya, ayo semangat, ayo ikut dakwah, ayo segala macam dan sebagainya. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat berkumpul dengan beliau nanti di yaumil akhir, dan kita termasuk menjadi murid beliau
yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka apabila kita cinta kepada orang-orang saleh, kita cinta kepada mereka, para ulama, para masyayikh, para ustadz, para asatiz, maka insya Allah kita akan bersama dengan beliau nantinya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah mengikuti daripada rangkaian ngabuburit bersama Ashab Alwi, sahabat Alwi, dan terima kasih banyak juga kepada Ustaz Syamsul Ma'arif sudah berkenan untuk hadir di sini. Alhamdulillah, sebuah keberkahan untuk kita semua, sebuah kemuliaan untuk kita semua. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin hanya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk cek juga kegiatan selanjutnya di Ashab Alwi. InsyaAllah akan ada tema selanjutnya bersama tamu-tamu yang akan kami undang juga ke sini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca qasidah Syailillah ya Ramadan untuk bergembira daripada di bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik alaihi sallallahu alaihi. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya qadim al ihsan, bahra judik malyan jud lana bil ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Rabbana nastadfik, Rabbana nastardik, walana dhannu fik ya rajal al iman. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. La tukhayib raji tahta babik laji, lam yazal fid daji qaila ya Hannan. syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. bin nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Wa salatu ala daim ala nabi ibn Hashim, admahu wa qaim bil ibadah sahran. syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ya Hannan ya
منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman, kita sudah membaca satu qasidah tentang bagaimana menyambut ataupun bergembira di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup daripada acara ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertemuan ini dapat memberikan ilmu bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Ashab Alwi Channel, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Ashab Alwi juga. Mudah-mudahan semuanya berkah, dan juga untuk Pondok Pesantren Al-Minhatul Ilahiyah. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya Al-Minhatul Ilahiyah. Insyaallah bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.